مرحبا أهلا النوادي. Kiai Sahal Mahfudz, ini nama Mahfudz ini tafaulan kepada seorang sufi yang wafat pada tahun 200 Hijriah bernama Abul Mahfudz Al-Karhi namanya. Abul Mahfudz Al-Karhi. Abul Mahfudz ini nama ulama tersebut yang wafat pada tahun 200 Hijriah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ini beliau disebut sebagai alamuz zuhad wa barakatul asr, simbol kebesaran orang-orang yang zuhud dan juga keberkahan di masa beliau. Namanya Ma'ruf Al-Karhi yang terkenal. Ya, Ma'ruf Al-Karhi. Nama panjangnya tadi Abu Mahfudz Ma'ruf Al-Karhi. Kiai Sahal punya ayah, punya kakek, semua kiai. Sampai sekarang turunannya juga kiai. Anak-anak turunannya kiai. Mereka punya turunan-turunan atau punya keluarga seperti Gus Koyum, Gus Bahauddin, Gus Baha. Itu mungkin ada punya kerabat karena di daerah tersebut. Dan banyak menulis kitab. Nah, tafaulan kepada Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi ini salah satu murid daripada Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim. Keluarga beliau ini Nasrani. Ayahnya Nasrani, ibunya Nasrani. Di waktu usia masih anak-anak, diundanglah seorang guru agama datang ke rumah untuk mengajarkan kepada Ma'ruf tentang Trinitas, mengenalkan kepada Tuhan mereka. Sang guru agama ini ketika mengatakan kepada Ma'ruf, orang tuanya pergi keluar rumah, gurunya diwasiatkan mengajar kepada Ma'ruf. Ketika sang guru mengatakan kepada Ma'ruf Al-Karhi, katakan Tuhan itu 3. Ma'ruf secara spontan menjawab, enggak, wahid, 1. Padahal masih anak-anak. Belum ada yang mengajar ke beliau. Tidak tahu informasi akan agama Islam karena masih anak-anak. Tapi itu jawaban fitrah seorang anak. Kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan mereka berada di atas kesucian al-fitrah. Sang guru agama ini kembali mengatakan, katakan Tuhan itu 3. Ia katakan wahid, 1. Akhirnya emosi ini guru, dipukullah Ma'ruf. Kata sang guru, itu ajaran bukan dari agama kita. Wahid terus, saya bilang 3, kau bilang wahid. Ditampar. Maka Ma'ruf pun lari keluar rumah. Tidak lama kemudian orang tuanya datang. Lihat Ma'ruf tidak ada di rumah. Tanya kepada sang guru, di mana anak kami? Maka guru ini mengatakan dia sudah pergi lari dari rumah. Kalian ajarkan apa kepada anak kalian? Saya katakan Tuhan 3, dia bilang 1. Mereka katakan kami tidak pernah ajarkan apa-apa kepada anak kami. Justru kami undang, kami panggil engkau ke sini untuk engkau ajarkan agama kepada anak kami. Maka orang tuanya ini mulai berpikir, dari mana dia bisa tahu konsep ketuhanan yang esa, sedangkan belum ada yang mengajarkan kepadanya. Guru itu pergi, orang tuanya mencari Ma'ruf, tidak mendapati Ma'ruf. Akhirnya mereka bernazar, semacam nazar, mengatakan seandainya Ma'ruf kembali ke rumah dan kami bertanya kepadanya, wahai Ma'ruf, engkau agama apa? Atau agama apa yang benar? Apapun jawaban dari Ma'ruf mengatakan agama ini yang benar atau agama itu yang benar, kami pasti mengikuti Ma'ruf, anak kami. Tapi Tuhan, tolong kembalikan anak kami. Tolong kembalikan anak kami. Tidak lama kemudian datang Ma'ruf, mengetok pintu. Orang tuanya sudah di dalam rumah.
Diketok pintu, orang tuanya bertanya, siapa di luar? Dia katakan, saya Ma'ruf. Maka orang tuanya bertanya, wahai Ma'ruf, engkau saat ini beragama apa? Maka Ma'ruf mengatakan, saya beragama Islam. Maka orang tuanya menepati nazarnya. Kedua-duanya syahadatain di hadapan anaknya Ma'ruf. Dua-duanya orang tuanya ini masuk Islam di tangan anaknya Ma'ruf Al-Karhi. Berarti ini orang pilihan. Beliau wali min awliyaillah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menulis kitab Syarhul Ainiyah tentang syairnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang di huruf Ain, makanya namanya Syarhul Ainiyah. Di situ dijelaskan bahwa qabru Ma'rufin at-Tiryak al-Mujarrab, kuburannya Ma'ruf itu adalah antitoksin yang mujarrab. Saya waktu dulu baca masih bingung maksudnya apa nih kuburan Ma'ruf. At-Tiryak itu antitoksin, obat anti racun. Al-Mujarrab yang mujarrab. Ternyata didapati dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Al-Zahabi mengatakan maksud daripada kuburan Ma'ruf adalah antitoksin yang mujarrab, yaitu kalau kita berdoa di tempat di makamnya Ma'ruf, di kuburannya Ma'ruf, bukan kita minta kepada Ma'ruf, tidak, berdoa di tempat tersebut, maka doa itu akan mustajab. Padahal Imam Zahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah dan mengkopi afkarnya Ibnu Taimiyah, mengikuti pemikirannya Ibnu Taimiyah, tapi mengatakan apa? Di tempat itu mustajab. Dan itu Ma'ruf di kota Baghdad. Beliau dikuburkan di Baghdad, di Irak. Ma'ruf Al-Karhi. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya itu menceritakan ada seorang ulama bernama Syekh Al-Ansari. Syekh Al-Ansari. Nah, Syekh Al-Ansari mengatakan ra'aitu fil manami, saya melihat di dalam mimpi Ma'ruf Al-Karhi tahtal arsh, berada persis di bawah arsy-Nya Allah dalam mimpi. Kemudian di saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ya malaikati man hadza, wahai para malaikatku, siapa orang ini? Malaikat menjawab, anta a'lam, engkau maha tahu ya Allah. Hadza Ma'ruf Al-Karhi qad sakara min hubbik la yufiq illa bil liqa'ik. Ini Ma'ruf wahai Allah, dia mabuk cinta kepadamu, dan mabuknya itu tidak membuat ia sadar terkecuali berjumpa denganmu. Itu mimpinya seorang ulama, Syekh Al-Ansar. Nah, Ma'ruf Al-Karhi ini terkenal sebagai murid daripada Al-Imam Ali Ridha dan memiliki qalbun sofi. Beliau punya hati layaknya hatinya para asfiya, hatinya bersih. Nah, ini Ma'ruf Al-Karhi demikian, memiliki hati yang sangat bersih, hati yang suci. Itu diceritakan di dalam kitab Tazkiratul Auliya dan juga dalam kitab Tabaqatnya Ibnu Mulaqin yang lahir pada tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Ma'ruf Al-Karhi duduk di pinggir pantai bersama sahabatnya atau muridnya. Di hadapannya ada perahu lewat. Di dalam perahu itu mereka sedang berpesta miras,
lagi miras, lagi mabuk, lagi bermain musik di hadapan Ma'ruf Al-Karhi. Maka ini kawannya atau muridnya ini mengatakan, ini mereka maksiat terang-terangan. Engkau kan doanya mustajab, doa kepada Allah agar mereka ini dibinasakan karena sudah melakukan maksiat secara terang-terangan. Maka Ma'ruf Al-Karhi mengangkat kedua tangannya, mengangkat ke langit. Mula Al-Qari mengatakan, kenapa doa mengangkat tangan ke langit? Bukan Allah berada di langit, tapi as-sama'u kiblatud doa. Langit adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Bukan Allah di atas. As-sama'u kiblatud doai. Langit adalah kiblatnya doa. Kama al-Ka'batu kiblatus sholati. Sebagaimana Ka'bah menjadi kiblatnya sholat. Makanya tangan ke atas. Apa doa beliau? Ilahi wa sayyidi, wahai Tuhanku, wahai ilahku, sesuatu yang aku sembah, wa sayyidi, dan tuanku, kama farrahtahum fid dunya as'aluka an tufarrihahum fil akhirah. Sebagaimana engkau berikan mereka bahagia di dunia, maka aku memohon kepadamu wahai Allah, engkau berikan juga mereka bahagia di akhirat. Itu doanya kepada ahli maksiat. Maka kawannya mengatakan, kenapa engkau berdoa demikian? Saya kan minta untuk engkau doa biar mereka celaka. Maka Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, kalau Allah bahagiakan mereka di akhirat, pasti Allah izinkan kepada mereka bertobat kepadanya sebelum mereka meninggal dunia. Ternyata ketika perahu itu kembali, semuanya sudah tobat, karena doa dari orang yang hatinya bersih. Zunun Al-Misri berbeda. Ada sufi namanya Zunun Al-Misri. Dalam kitab Ithaf As-Sa'ilin, kitab itu isinya pertanyaan-pertanyaan disodorkan kepada Al-Habib Abdul Al-Haddad. Kemudian Imam Haddad menjawab. Namanya Ithafus Sa'ilin. Zunun Al-Misri melihat ada kapal lewat, orang bermaksiat, langsung doa biar kapal tenggelam, karena gak kuat melihat maksiat. Dia katakan, syahadatul bahri khairun min syahadati zur. Kesaksian lautan lebih baik daripada kesaksian para pendosa. Dia angkat tangan, kapal tenggelam. Ada yang bertanya kepada Al-Habib Abdul Al-Haddad, perbandingan antara Ma'ruf Al-Karhi ketika menyaksikan orang bermaksiat kemudian berdoa agar Allah Ta'ala berikan kesempatan mereka bertobat, atau doanya Zunun Al-Misri, tidak kuat melihat maksiat, doa agar mereka celaka, mana lebih baik? Apa jawaban Al-Habib Abdul Al-Haddad? Kalau saya memilih Ma'ruf Al-Karhi, karena Ma'ruf Al-Karhi meneladani caranya Nabi di dalam bersikap kepada orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang memusuhi Nabi. Karena Nabi ketika diusir di Taif, malaikat datang ingin menghancurkan penduduk Taif. Nabi mengatakan, la ya Jibril, asallahu ayyukhrija min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah. Jangan wahai Jibril, jangan kau hancurkan mereka. Saya masih berharap semoga Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku dari kesalahan-kesalahan mereka, karena mereka tidak mengetahui diriku. Maka Imam Haddad memilih yang pertama, Ma'ruf Al-Karhi. Nah, ini disetujui oleh Abu Hasan As-Sazili. Abul Hasan As-Sazili pernah menyatakan,
inna nanzuru ila ahlil ma'asi bisyafaqah. Kami para sufi, kami para aulia, ketika memandang pelaku-pelaku maksiat, kami pandangi mereka dengan pandangi kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Kal walid yanzuru ila waladihi, seperti pandangan seorang ayah melihat anaknya yang melakukan kesalahan. Bagaimana sih? Anak salah, orang tua marah, tapi marahnya itu dasarnya di hati itu karena apa? Syafaqah, belas kasih, cinta, sayang. Nah, para doa, para dai begitu juga, memandang pelaku maksiat dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Ar-rahimuna yarhamu ar-rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang kepada makhluk yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangi orang tersebut. Namanya hadis musalsalah awaliyah. Ini Ma'ruf Al-Karhi.